Aneh, kok ini nyerah ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin jasanya, Bu, nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Ex-karyawan Diana ungkap gaji dipotong Rp10.000 jika sholat Jumat. Wamenaker, biadab. Salah satu karyawan UD Sentoso Sil milik Janhua Diana, Peter Evril Sitorus mengaku banyak temannya yang gajinya dipotong karena izin untuk menunaikan sholat Jumat. Peter mengatakan, ia mulai bekerja di UD Sentoso Sil yang berada di pergudangan Margomulyo, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, sekitar akhir Desember 2024. Mulai jadi karyawan, akhir Desember 2024, keluarnya, setelah bekerja, 2-3 minggu. Kata Peter ketika di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis, 17 April 2025. Ketika itu, Peter mengetahui bahwa beberapa temannya yang beragama Islam mengalami pemotongan gaji karena sholat Jumat. Meski demikian, para karyawan tetap memutuskan untuk beribadah. Karena saya non-Islam, saya kurang tahu detailnya. Cuma saya tahu kalau ada pemotongan waktu sholat Jumat sebesar Rp10.000 per Jumat. Kalau mau sholat Jumat, dipotong gajinya, ujar dia. Peter mengungkapkan bahwa pendapatan yang diterimanya dari perusahaan tersebut sebesar Rp80.000 per hari. Menurutnya, angka itu masih kurang jika dibandingkan dengan tugas yang dikerjakannya. Testimoni serupa disampaikan mantan karyawan Diana lainnya dalam akun Instagram resmi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, Cak 1. Seorang karyawan yang mengaku Muslim menyampaikan kepada Armuji bahwa gajinya dipotong saat sholat Jumat. Ia mengungkapkan bahwa pemotongan upah Rp10.000 itu dilakukan jika sholat Jumat lebih dari 20 menit, waktu yang diberikan perusahaan untuk istirahat. Kalau kita Jumatankan lebih dari itu, Pak, waktunya. Nah, uang Rp10.000 itu dianggap untuk mengganti waktu yang lebih, ujarnya. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer saat melakukan sidak ke gudang perusahaan Diana, Kamis, 16 April 2025. Ia bahkan menyebut perusahaan UD Sentosa Sil milik Janhua Diana biadab. Nul menemukan banyak kejanggalan saat meminta klarifikasi kepada Diana dan stafnya. Dia menuding bahwa Diana banyak menutup-nutupi masalah penahanan ijazah. Menurut dia, selain penahanan ijazah, diduga perusahaan Diana membatasi waktu sholat Jumat hanya 20 menit dan pembayaran gaji di bawah UMK. Pak Wamen, terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi UMK, pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Kata Nul dengan lantang usai melakukan sidak, Kamis, 16 Mei 2025. Menurutnya, aturan-aturan tersebut tidak masuk akal. Sebab, menjalankan ibadah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendampingi sebanyak 30 mantan karyawan UD Sentoso Sil, milik Janhua Diana, ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis, 17 April 2025. Eri tiba bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Disprinaker, Ahmad Zaini, pengacara Krisnu Wahyuwono, serta puluhan korban di gedung SPKT, sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Laporan terkait hak mereka diambil, salah satunya ijazah. Mereka melaporkan terkait ijazah yang ditahan atau hal lainnya, kata Eri di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis, 17 April 2025. Eri mengatakan, kehadirannya tersebut merupakan upaya untuk menjaga suasana kondusif bagi pekerja. Selain itu, pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat adanya bukti pelanggaran. Pak. Kita serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini Pak, kita seperti apa semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Jawabannya semoga. Barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak, itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum.
Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah kenyataan pahit yang terjadi di tengah-tengah kita. Sebuah cerita yang tidak hanya memilukan, tetapi juga menohok hati nurani kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana mungkin di negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala kehidupan, ada perusahaan di sini yang tega berbuat zalim kepada pekerjanya? Bagaimana mungkin ibadah yang suci dijadikan alasan untuk mendenda dan hak kesehatan diabaikan demi keuntungan semata? Bayangkan, ini seorang karyawan yang sedang melaksanakan sholat Jumat, ibadah wajib bagi umat Islam, diberi batas waktu hanya 20 menit. Jika melebihi itu, ia akan didenda. Ya, denda saudara-saudara. Apa yang salah dengan ibadah? Apa yang salah dengan seseorang manusia yang ingin berkomunikasi dengan Tuhannya? Ini bukan sekadar pelanggaran norma agama. Ini sudah adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ini adalah bentuk penindasan yang nyata, yang seharusnya tidak dibiarkan terjadi di negara kita. Dan itu belum seberapa. Ada lagi kisah pilu tentang karyawan yang izin sakit karena tubuhnya lemah, kondisinya tidak memungkinkan untuk bekerja, malah dikenai denda 70.000. Sakit saudara-saudara, ketika tubuh mereka butuh istirahat, ketika mereka butuh pemulihan, yang mereka dapatkan justru hukuman finansial. Apakah ini cara kita memperlakukan sesama manusia? Apakah ini cara kita membangun bangsa? Saya bertanya kepada Presiden Prabowo, kepada para pemimpin di negeri ini, sampai kapan kita membiarkan praktek-praktek seperti ini terjadi? Di mana keadilan bagi pekerja? Di mana perlindungan bagi rakyat kecil? Ini bukan soal 1 atau 2 perusahaan saja. Ini adalah alarm bagi kita semua. Jika satu perusahaan bisa berbuat semena-mena seperti ini, mungkin ada banyak lagi perusahaan lain di luar sana yang melakukan hal serupa tanpa kita ketahui. Saudara-saudara, kita hidup di negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama kita adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, kita harus menjaga ruang bagi setiap individu untuk menjalankan ibadahnya tanpa tekanan, tanpa ancaman, apalagi intimidasi. Kita juga hidup di negara yang mengakui hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, saya meminta kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera bertindak. Tidak boleh lagi ada perusahaan yang berlaku semena-mena terhadap pekerjanya. Tidak boleh lagi ada manusia yang dizolimi hanya karena ingin beribadah atau karena kondisi tubuhnya lemah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa. Saudara-saudara, sekali lagi, mari kita bersama-sama menyuarakan keadilan ini. Mari kita jadikan ini momentum untuk memperbaiki sistem, untuk melindungi hak-hak pekerja, dan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perusahaan yang berani berbuat zalim seperti ini. Karena di negara kita tidak ada tempat bagi penindasan. Karena di negara kita, ketuhanan dan kemanusiaan harus selalu berjalan beriringan. Ini bukan lagi soal satu perusahaan nakal. Ini adalah cermin buram dari sistem yang gagal melindungi rakyatnya. Jika pemerintah tidak segera turun tangan, jika Presiden Prabowo memilih bungkam atau abai terhadap kasus-kasus seperti ini, maka kita patut bertanya untuk siapa sebenarnya kekuasaan dijalankan. Untuk pekerja yang berdarah-darah mencari nafkah, atau untuk segelintir pemilik modal yang hanya peduli pada untung rugi tanpa ampun. Keadilan tidak bisa ditawar, apalagi diabaikan. Jika pemimpin kita diam, maka mereka juga turut bertanggung jawab atas derita rakyatnya. Ingat, sejarah akan mencatat dan rakyat tidak akan pernah lupa.